Salam damai dan salam kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Selamat malam dan selamat bertemu kembali menonton program Minggu Kebaktian Pelayanan Wanita Mission Seventh-day Adventist Sabah. Saya senang dengan kesempatan ini untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam ini, yaitu Shepherdess Puan Dolly Juliet Gabriel, istri kepada Pastor Kojani Malim yang melayani di daerah Tamparuli. Shepherdess Puan Dolly telah berkhidmat sebagai pegawai kebajikan di beberapa tempat di Sabah dan juga di Semenanjung, Malaysia. Pada masa ini, beliau berkhidmat di Jabatan Kebajikan Kota Kinabalu, Sabah, lebih dari 10 tahun dan cukup berpengalaman dalam hal membantu masyarakat yang mempunyai pelbagai masalah, terutamanya kaum wanita dan kanak-kanak. Di samping itu, beliau juga aktif dalam menyokong program pelayanan gereja, khususnya pelayanan wanita. Beliau pernah menjadi penceramah untuk kursus pensijilan kepimpinan wanita yang dianjurkan oleh Jabatan Pelayanan Wanita Seventh-day Adventist Mission Sabah. Beliau sangat passionate untuk menolong orang yang memerlukan. Sebelum beliau berbicara kepada kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terpuji namamu. Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, penghibur kami, pelindung kami. Engkau mengasihi kami dengan limpah kasih kurnia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sekali lagi memberi kami kesempatan untuk menikmati dan mendalami firman-Mu pada malam ini. Kami memohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada pembicara kami, Puan Dolly Juliet. Berkatilah beliau dengan kecerdasan minda dan kebijaksanaan untuk menyampaikan message pengharapan ini kepada setiap penonton dan pendengar yang mengikuti rancangan ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Rahmat ajaib menjadi lagu pujian, karena rahmat memberi kebebasan. Ku tak tahu mengapa dia cinta
Shalom, selamat malam semua dan selamat bertemu kembali di dalam program KKR kita pada malam ini, KKR Pelayanan Wanita. Dan pada malam tadi, hari ini dan juga sepanjang kita menjalankan program KKR ini, kita akan disajikan dengan firman Tuhan dengan tema yang begitu indah, yaitu His Amazing Grace. Nah, pada malam ini juga, tajuk pelajaran yang akan saya kongsikan kepada semua kita ialah His Amazing Grace Teaches Me. Kasih karunia Allah mengajar saya. His Amazing Grace ataupun kasih karunia Allah ini mau mengajar saya, mau mengajar Anda pastinya, dan juga mau mengajar semua kita. Bagaimana kasih karunia Allah ini mau mengajar kita sebagai manusia. Kita lihat di dalam ayat inti kita, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana Allah mau mengajar kita? Bagaimana kasih karunia ini mau mengajar kita? Sesuai dengan firman-Nya tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Allah mengajar kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Dan Alkitab ini diilhami oleh siapa? Oleh Tuhan Allah sendiri melalui Roh Kudus. Nah, firman Tuhan ini dengan Roh Kudus haruslah seiring, harus bersama-sama. Ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan, ketika kita mau Allah mengajar kita, kita haruslah seiringkan firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Nah, Alkitab adalah buku yang luar biasa. Oke. Ada kuasa Roh Kudus sebenarnya di dalam Alkitab ini. Sesuai dengan kata-kata the power of the word of God ini. The power of the word of God. Ya. Jutaan Alkitab sebenarnya terjual setiap tahun selama puluhan tahun. Alkitab menjadi salah satu buku yang terlaris, malah menjadi yang terlaris nomor 1 di dunia. Namun sayangnya, Alkitab ini juga merupakan salah satu buku yang dikatakan paling sedikit dibaca orang. Firman Tuhan melalui Alkitab sebenarnya mampu mengajar kita sehingga membawa perubahan pada kita. Sekiranya kita menerima dengan sungguh-sungguh. Apa yang diajarkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 jelas mengatakan Alkitab ini mengajar. Mengajar apa? Apa Alkitab ini ajar kita? Mengajar tentang kebenaran-kebenaran Tuhan, mengajar supaya kita dapat melihat kesalahan kita, mengajar agar kita dapat tahu bagaimana kita mau memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang seturut dengan kemauan Tuhan. Inilah yang dikatakan His Amazing Grace Teaches Me. Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau mendidik kita untuk tujuan apa? Agar hidup kita ini semakin bertumbuh, agar rohani kita juga semakin dewasa. Agar diri kita ini juga semakin menuju ke arah kesempurnaan. Di dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48, dia berbunyi seperti ini. Karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapa-Mu di sorga adalah sempurna. Salah satu tokoh di dalam
Ia yang pernah mengatakan, yaitu D.L. Moody, pernah mengatakan bahwa kitab suci diberikan tidak untuk menambahkan pengetahuan kita, namun untuk mengubah hidup kita. Manakala ada seorang lagi, yaitu J.L. Packer, berkata, seandainya saya adalah iblis, maka salah satu sasaran saya ialah menghentikan orang daripada belajar Alkitab. Nah, jangan pernah kita mengabaikan untuk selalu belajar Alkitab, selalu belajar firman Tuhan. Johnny Yoder mengatakan apabila Anda mengabaikan Alkitab, itu artinya Anda juga mengabaikan kesehatan rohani Anda. Dan kita jangan lupa kepada Nyonya White dalam Kemenangan Akhir muka surat 94, Nyonya White mengatakan firman Tuhan itu memperluas pikiran, mempertajam pengertian, dan mematangkan pertimbangan. Alkitab kalau dipelajari akan meningkatkan setiap pikiran, perasaan, dan aspirasi yang tidak dapat terjadi dengan cara mempelajari buku yang lain. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 pula mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata sahaja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kukuh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kerana kamu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai manusia tidak dinafikan. Ada firman Tuhan yang dapat kita terima dan ada yang tidak dapat kita terima. Dalam arti kata lain, ada firman Tuhan yang boleh kita percaya dan ada juga yang sukar untuk kita mempercayai. Oke? Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena begitu banyak masalah yang menghimpit kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh di dalam hati kita. Firman Tuhan itu seolah-olah dihalang oleh pemikiran kita yang lain. Pikiran kita terlalu dipengaruhi oleh kesibukan, terlalu dipengaruhi oleh kesibukan kegiatan harian kita, pekerjaan kita, masalah kita, ketakutan, dan kebimbangan dalam hidup, sehingga firman yang kita dengar itu, firman yang kita baca itu, tidak mendapat ruang yang cukup untuk mengubah cara kita berpikir. Bagaimana supaya firman Tuhan yang kita dengar itu dapat mengajar dan mendidik kita? Setiap firman Tuhan yang kita dengar mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, yaitu kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita percaya bahwa kuasa firman Allah. Firman Allah harus dipelajari, harus diselidiki, harus didengar dengan adanya Roh Kudus. Belajar Alkitab ini, mempelajari Alkitab, membaca Alkitab ini harus diiringi dengan Roh Kudus. Ingat, sepintar dan sehebat manapun kita sebagai manusia, kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, andainya kita mempelajari firman ini tanpa Roh Kudus, ianya tidak akan mempengaruhi apapun dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita mempelajari firman Tuhan ini bersama-sama dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membantu kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini, sehingga mujizatnya dapat terjadi di atas kehidupan kita. Dan ingat juga
Jangan kita biarkan pikiran kita lebih mempercayai manusia dan kekuatan manusia. Tetapi biarlah kita lebih mempercayai kepada firman Tuhan yang memberikan kepastian yang nyata, memberikan kepastian yang jelas, dan memberikan masa depan kita yang penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi saya ingin mengongsikan kutipan daripada kata-kata tulisan Nyonya White dalam Testimony for the Church, muka surat 374. Melalui belajar kitab suci, kita memperolehi pengetahuan yang benar tentang bagaimana hidup sambil menikmati kegembiraan murni yang terbesar. Sekian pelajaran kita untuk malam ini. Semoga pelajaran ini mampu memberikan manfaat dan berkat dalam kehidupan kita. Dan yes, His amazing grace teaches me. Kasih karunia Allah mengajar saya, mengajar Anda, mengajar kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu.
Bapa di sorga, terima kasih di atas ruang dan kesempatan kami dapat bersatu di dalam kebaktian pada malam ini. Terima kasih dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi membawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih kerana melalui kasih karunia Tuhan, Engkau mengajar, mendidik, menegur kami melalui firman Tuhan. Kiranya dalam diri kami Engkau selalu memperingatkan kami semua betapa kami memerlukan firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih di atas kasih karunia Tuhan ke atas kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.